perasaan ada yang kayak sepantaran lari ngejar, tahu-tahu membantuin. Nah, kirain ya nggak tahu, anak-anak aja. Padahal udah posisi malam ya. Udah malam, ya kita mah ayo aja. Dalam keadaan nanjak itu bukan jalan, Pak. Lari, Pak. Lari setengah tidak napak kaki kita nih. Kayak nggak napak. Ya, sampai dari bawah ke atas lari. Kan nggak mungkin sedangkan bawaan masih penuh. Mas Acengnya lari. Iya, jadi bawah itu bukan jalan, lari. Didorong apa ditarik? Kita tarik. Tarik. Tapi enteng gitu. Bukan enteng-enteng lagi, Pak. Lari aja nggak kerasa dalam keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Liputan 19, channel podcast pemuda. Yang kali ini kita kedatangan bintang tamu. Ini bintang tamu ini sebetulnya sekalian setor nih. Jadi kalau di Ansor Banser itu biasanya diwajibkan atau diharuskan kepada setiap anggota untuk memasukkan sedikit rezekinya. Nah, ini nih bentuknya, celengan. Nah, jadi bintang tamu kita kali ini sudah lama tinggal di Cisauk, tapi bukan asli Cisauk, tapi alhamdulillah mau bergabung di Ansor Banser Cisauk. Namanya Mas Aceng. Nah, ini perkenalkan ya. Mas Aceng, selamat datang di podcast pemuda channel 19, Liputan 19. Mas Aceng, alhamdulillah. Ya, jadi seangkatan dengan Pak Suprapto. Sama ya, seangkatan dengan Pak Suprapto. Jadi selain dari anggota Ansor Banser, Mas Aceng ini berprofesi sebagai pedagang bakso Malang ya. Betul, Pak. Ini. Jadi Mas Aceng ini ketika saya masih usia remaja, nah Mas Aceng ini udah sering keliling Cisauk. Ya, betul Mas Aceng ya? Alhamdulillah. Mulai dari tahun ya kurang lebih 94 95. Jadi Mas Aceng ini sengaja merantau dari aslinya mana sih Mas? Magetan, Jawa Timur. Oh, asli Magetan, Jawa Timur. Emang sengaja merantau pertama kali ke Cisauk atau kemana? Berarti yang kedua, pertama ke Jakarta Barat. Berarti tahun berapa itu ke Jakarta Barat? 94-an lah. 94. Nggak lama. Terus ke Cisauk? Cisauk. Tahun? Berarti sekitar 95. 95 ya? 95. Ya, jadi waktu itu saya ingat betul kalau Mas Aceng ini ketika saya di Irma Sabilal Muhtadin itu kan masih umur-umur SMP SMA itu. Mas Aceng ini udah jualan ya? Udah jualan. Udah jualan bakso Malang gitu. Jadi bakso Malang ini kita tahu tempatnya bakso Malang itu karena anak-anak PHBI di Irmas itu sering minta proposal ya waktu itu ya. Siap, betul. Gitu. Jadi Mas Aceng ya emang terkenalnya sebagai pedagang bakso Malang keliling ya Mas ya. Terus gimana Mas selama di Cisauk, lebih banyak bahagianya apa emang suka dukanya apa gimana nih Mas Ya. melihat Cisauk yang dirasa sama Mas Aceng itu ya? Pertama masuk perasaan kok pelosok banget, kampung banget. Kampung saya udah kampung, ke Cisauk kok kampung banget. Ya, tapi lama Enggak lah, Cisauk mah dari dulu nggak kampung banget. Waktu pertama, Pak. Waktu pertama ya. Stasiun kan kok begini namanya pasar ya. Tapi Betul. lama-lama akhirnya bisa menyesuaikan diri. Betah sampai sekarang alhamdulillah. Sampai sekarang ya. Betah. Berarti tinggal di Situgadung ya? Kelurahan Situgadung, Pak. Kelurahan Situgadung, Desa Situgadung. Kampung Cisauk Kaler. Kampung Cisauk Kaler, iya. Jadi hampir berapa tahun ya profesi? Kurang lebih selama di Cisauk tuh berarti sekitar 26 tahun. 26 tahun gitu. Nah, ini setiap harinya itu keliling kemana nih Mas? Pas keluar sorenya kemana? Kalau Setiap sore apa pagi? Ya, Dari pagi? sore, Pak. Sore. Sore. Kalau untuk sekarang jadi istiqomahnya ke daerah Cibogo, Pak. Ke Cibogo. Iya. Cibogo.
Kalau waktu dulu masih ke sana kemari, semua wilayah dimasukin. Sekarang mah Tapi banyak perbedaannya ya dari tahun ke tahun ya. alhamdulillah Pak, ada aja Pak. Dulu tahun 95, sekarang seporsinya berapa sih bakso Malang? Standar untuk menyesuaikan ya Masyarakat biar gitu. standarnya 10.000 Pak. Tapi kalau beli 5.000 Dilayanin Pak. masih dilayanin. Jangankan 5.000, 3.000 pun kalau emang Eh, kebutuhannya seperti itu buat, terutama biasanya buat nyuapin anak, ya dilayanin aja Pak. tapi ini bukan punya Mas Aceng ya? Ya masih ikut orang Pak. Masih ikut orang. Jadi kerja gitu ya. Ya, Tapi kan harusnya udah deket ya sama bosnya karena udah lama juga dulu gitu. kan udah buka sendiri. Alhamdulillah gulung tikar Pak. Gulung ya. Berkah itu, gulung tikar juga bagian dari berkah itu. Yang penting kita nikmati aja Pak. Nikmati ya gitu. Nih biasanya nih Mas Aceng ya, kan kelilingnya sore sampai malam ya. Ini. Wah itu kan di Cisauk ya, Cisauk. Apalagi tahun ya 95 ya. Masih awal-awal, 90. awal-awal masih kebun kelapa, pohon bambu masih banyak, Jalan masih belum banyak beton ya. Masih tanah. kerikil-kerikil tanah. Bilang tanah ya tanah Pak. Terus zaman dulu, zaman tenar-tenarnya film horor Indonesia ya. Nih kira-kira nih Mas, pernah ada kejadian apa yang emang bikin merinding Mas Aceng pas jualan? Tapi alhamdulillah ya Pak. Ya namanya kita apa ya, kerja ya, kita niatkan ketika kita berangkat kerja kan ada doanya ya, kita berdoa ya, mudah-mudahan selamat waktu kerja, kita berangkat sampai pulang. Alhamdulillah Pak, Selamat. alhamdulillah nggak ada apa-apa ya. Nggak ada Kalau apa-apa. mungkin kecelakaan, kepleset, gerobaknya rubuh, keserempet tronton sekali udah pernah Pak, atau mungkin ditabrak motor ya udah pernah. Kalau ketemu hantu gitu. Alhamdulillah Pak, ya kita baik, mereka pun juga baik Pak. Baik ya. Dan Tapi itu, pernah kejadian aneh-aneh gitu ya? Ada kejadian aneh? ya dibilang kejadian aneh ya aneh, tapi emang alhamdulillah dibantu Pak, malah Pak, Dibantu? Iya. Gimana? Dibantu gimana? di Eko Mandiri Pak. Oh di Eko Mandiri. Waduh itu lumayan tuh lokasinya ya. Kalau secara logika kan, jangankan lari Pak, kita narik aja pelan-pelan aja ngapa-ngapan. Oh pas yang turunan ya? Nah, kita nanjak tapi, kita Pak. nanjak. Oh, iya. Emang di situ kejadiannya tahun berapa? Ya belum, sekitar setahun lah. Setahun yang lalu. Ya sekitar Berarti udah ada perumahan di bawah ya? lah, sekitar tahun 2001 lah. 2001. Iya belum lama. Itu ada kejadian pas Hujan keliling di sana gerimis. hujan gerimis, Gerimis, udah malam, udah jam 11. horor ya, keadaan Bilang horor. horor, ya nggak horor, emang sepi banget. Iya. Dan gerimis, udah malam. Tapi bukan malam Jumat ya? Kurang tahu kayaknya enggak deh Pak. Enggak ya? Cuman kan waktu naik nggak kuat, bukannya nggak kuat sih, kuat, cuman keadaan si gerobak ini kan licin pegangannya, mau nggak mau kan kita bertahan, tapi gerobaknya yang ke belakang, lari ke belakang. Alhamdulillah kok perasaan ada yang kayak sepantaran lari ngejar, tahu-tahu membantuin. Nah kirain ya nggak tahu, kirain anak-anak aja, bocah-bocah Padahal yang udah di situ. posisi malam ya? Udah malam ya, kita mah ayo aja dalam keadaan nanjak itu, bukan di jalan Pak, lari Pak, lari setengah tidak napak kaki kita nih Kayak nggak napak. ya, sampai dari bawah ke atas lari kan nggak mungkin, sedangkan bawaan masih penuh. Mas Acengnya lari? Iya, jadi bawah itu bukan jalan, lari, Didorong apa ditarik? kita tarik. Tarik. Tapi enteng gitu. Bukan enteng-enteng lagi Pak, lari aja nggak kerasa dalam keadaan nanjak. Tapi iya maksudnya ngeh gitu. Ngeh kok ada yang ngebantu gitu. Berpikirnya kita positif aja. Paling bocah-bocah itu yang biasa suka beli bakso kan, biasa emang bantuin waktu dulu. Cuman kan kita nggak ngeh ya, setelah kita udah nyampe di atas tempat datar, kita tengok ke belakang, kita udah terima kasih kok nggak ada orangnya, tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Iya. Selain itu kejadian aneh-aneh Ya nggak ada. nggak ada ya? Yang penting kita dimanapun peribahasa apa, dimana ini kita pijak apa Pak, Langit kita junjung. milik situ angin kita junjung. Nah, insya Allah Pak, Insya Allah kita ya. saling menghormati, bukan manusia aja, bangsa jin juga, insya Allah kita juga akan baik sama kita. Jadi jualan malam itu bukan tanpa resiko ya. Satu
resiko pasti ada. Ya resiko pasti ada karena gelap gitu ya. Nah, Kenapa nggak pakai modifikasi? Kan banyak nih sekarang ya. Kayak teman saya tuh di Suradita ya, kebut. Bang Ino namanya, itu jualan bakso juga, jualan bakso. Yang dulunya di Bermis. Bos Eno. Bos Eno, Bos Eno. Bos Ino ya, Bos Ino. Itu sudah pakai roda 2 ya, ditarik ke Motor. jalan pakai motor ya. Saya emang nggak suka pak, nggak Oh. sehat pak, nggak sehatnya pak, kaki nggak kuat pak. Biar jantung kita selalu sehat terus pak. Ya itu kan bagian dari strategi penjualan ya. Tuh. Tapi buat pelanggan sehari berapa Mas? Habisnya gitu. Misalnya bawa sekali keluar berapa porsi? Kan yang beli kan kadang-kadang nggak tentu ya, cuman kalau diporsiin Hmm. mungkin sekitar apa ya? 50 ada enggak? Ya kurang lebih pak. 50. Tapi habis ya. Insya Allah. Yang penting kita berusaha, Eh, nggak males-malesan pak. iya iya. Iya. Hmm. Jadi nggak gampang menyerah lah intinya gitu aja. Punya niatan ngebangun usaha sendiri gitu di bisnis yang sama. Ya. Kalau sekarang kan pengen, bukan pengen sih, apa namanya? Ini kan masih ngikut-ngikut Ya, sama masih orang. bertahan. Masih bertahan ngikut sama Insya orang. Allah pak. Ada niatan saya itu. Tapi pasti dari ada. hasil penjualan walaupun ngikut sama orang, kalau bahasa Betawi mah ngebanda ya. Ngebanda nggak di kampung? Alhamdulillah pak. Punya anak 3, istri 1 pak. Ngebandanya, maksudnya ngebandanya bukan istri anak 3. Maksudnya bisa beli tanah, Alhamdulillah, ngebangun Pak. rumah gitu. Walaupun mungkin kita ikut orang, walaupun Ah. mungkin rezekinya nggak, kalau di Benar. secara nominal mah nggak seberapa, Nggak seberapa. jauh ya pak ya. Tapi alhamdulillah kalau kita niatin Hmm. kerja ini, niatin ibadah, alhamdulillah ada berkahnya pak. Alhamdulillah bisa kebeli tanah, bisa bangun rumah pak. Walaupun ya belum rapi-rapi juga, tapi alhamdulillah. Jadi rumah yang dulu diposting di WA yang Mas Nah itu lagi Pak. nyuci itu. Alhamdulillah itu pak. Ya jadi teman podcast kepemudaan, walaupun bukan pelaku usaha, ya maksudnya bukan si pengusaha gitu, kerja sama orang, ya ketika kita sudah diberikan rezeki ya, berikan rezeki, terus kita bisa hemat, kita punya tujuan, yang tadi ya bisa berumah tangga, punya anak gitu. Terus punya tanah di Jawa, hasil dari Alhamdulillah, kerja gitu ya, bisa ngebangun rumah, ya alhamdulillah berarti. Jadi memang benar sih, untuk meraih rezeki banyak kan memang diarahkannya untuk jadi pengusaha walaupun cuman jual kecil-kecilan gitu. Tapi mayoritas kebanyakan banyak juga yang punya rezeki dari hasil kerja ikut sama orang gitu ya. Terus Mang Aceng, Mang Aceng nama aslinya siapa sih? Prapto. Pak Prapto. Iya. Waduh, semalam Suprapto, sekarang Prapto. Sama aja Suprapto aja pak. Sama. Suprapto. Iya sama Suprapto ini. Di Aceng-Aceng kenapa tuh Mas? Wah, kalau namanya Aceh ini legendaris Pak, ceritanya dulu Pak. Ini kan keluarga besarnya apa sih? Termasuk Gus Albab ini kan. Ya. Termasuk keluarga besarnya, termasuk nininya almarhum, neneknya. Karena punya saudara yang mirip Pak. Kebenaran mirip katanya. Makanya disebutlah Aceng. Oh. Karena mirip saudaranya, ada salah satu Kalau saudara. Aceng tuh bukan sebutan kalau orang tua, kakek, ke ponak, ke apa, ke cucu gitu, Ceng, sini Ceng gitu. Ya, karena Begitu ya, bukan? ada kemiripan Pak, kemiripan dari saudara si Gus Albab ini. Mirip, nah inilah disebut Aceng. Alhamdulillah sampai sekarang Pak, melegenda Pak. Aceng, ya. Jadi saya juga terkenalnya nyebutnya Mas Aceng. Gitu. Selain jualan sehari-hari gerobak, istri di mana? Di Jawa, Di kampung Pak. kampung. Iya. Kampung di Magetan. Kampung sekarang ikut istri Pak di Tegal Pak. Masih Tegal. Tegal. Usaha juga istri. Usahanya kadang kalau sekarang dagang juga Pak, ambilan di rumah. Oh, bukan ini. Kalau ada yang butuh bantuan, mungkin ada yang hajat masak, biasanya dipanggil Pak. Nah, ini awal-awal Covid ya, di awal-awal Covid ini kan ya banyak pekerja juga dirumahkan, pendapatan menurun, daya belanja juga turun. Ini yang tadinya 50 mangkok habis,
atau sisa beberapa mangkok nih pas pandemi Covid ini gimana Mas? Justru ada berkahnya Pak. Ada berkahnya? Iya, justru alhamdulillah. Lebih Pak. laris? Lebih laris. Lebih Karena tuai, orang lebih di cepat. rumah. Iya. Alhamdulillah Pak. Jadi kita ambil hikmahnya, sisi baiknya. Kalau mungkin ngeluh mah manusia mah nggak ada syukurnya Pak. Cuman kalau Iya. kita ambil sisi baiknya mah insya Allah mah. Tapi Alhamdulillah. tidak menurun ya? Alhamdulillah Pak. Kalau pas lagi Covid tuh alhamdulillah. Nyari duit malah gampang banget, Masya Allah. Lancar-lancar aja? Dibilang lancar malah lebih lancar Pak. Jualan bawaan malam? Justru lebih lancar. Bawa banyak, pulang cepat, masih sore lagi, alhamdulillah. Pas pandemi itu 2 Iya, tahun? Alhamdulillah itu Pak. Iya ya? Perlu disyukuri ya Mas ya? Ya, kalau Jadi- secara apa ya? Nggak masuk akal lah gitu ya? Secara doer itu nggak ngena Pak. Orang Iya. nggak kerja, nggak ada. Orang nggak kerja, penghasilan menurun, Orang banyak daya yang beli di menurun. PHK. Heeh. Tapi satu sisi ke pedagang-pedagang di masa Covid jadi menguntungkan gitu ya Nah, untuk yang keliling Pak. untuk yang Utama. keliling. Karena orang-orang dirumahkan nih. Rumah. Betul juga sih, masuk akal Mas. Jadi saya mah ngambil sisi positifnya aja Pak. Tapi setelah ya pemberlakuan udah mulai sedikit bebas sih enggak ya, masih tetap protokol kesehatan. Tapi usaha masih ya lancar-lancar aja gitu ya. Itu Ya kalau ada habis, ada tidak habis gitu. dibilang normal, ya normal aja Pak. Udah normal Ya, gitu. kalau sekarang kan dibilang orang kerja juga udah normal, yang mungkin yang online udah pada online, yang sekolah juga udah tatap muka. Ya alhamdulillah ya standar aja lah. Berarti- standar aja. Kalau kangen sama istri di Tegal, pulang. Ya biasa udah biasa merantau lama, jadi nggak kaget Pak. Nggak ada jadwal pulang 3 bulan sekali gitu atau setahun sekali. Enggak ya? Apa pas Paling lebaran 3 doang? bulan, 2 bulan, 3 bulan lah Pak. 3 bulan baru Iya, pulang. 3 bulan. Biasanya kalau pulang kampung berapa lama tuh? Paling di rumah tuh ya 10 hari 15 hari Pak. Widih. Nggak betah Pak, biasa merantau Pak. Enggak, maksudnya 15 hari di sana, Iya, 3 bulan di sini. 3 bulan di sini. Biasa merantau ya nggak betah. Tapi KTP udah KTP ikut Tegal Pak. masih Tegal, Udah pindah Tegal. udah pindah Tegal. Iya. Tapi Jadi, sempat di Situ Gadung KTP. dulu mah malah di Bogor Pak. KTP Bogor. Iya KTP Bogor. Tapi di Situ Gadung tetap lapor RT ya. Iya. Untuk usaha itu sama pegawai-pegawainya tetap lapor RT ya. Iya iya. Terakhir Mas Aceng, sebelum kita closing, harapannya buat Mas Aceng ketika orang merintis usaha, walaupun itu ikut sama orang lain, itu kira-kira menurut Mang Aceng nih cara memotivasi dirinya gimana? Kalau mungkin namanya usaha tuh masih ikut orang atau dibilang kuliah, itu sebagai, kalau saya pribadi sebagai motivasi untuk belajar Pak. Belajar, nggak lulus atuh. Kalau Jadi belajar. ibaratnya kita nimba ilmu. Oh, cara mungkin kalau usaha gede, oh pembukanya begini, cara pembelanjaannya begini, cara pengolahannya begini. Jadi kita tahu ilmunya Pak. Berarti nggak ujuk-ujuk lah. iya, berarti ketika mau memulai usaha bisa jadi ambil dulu pengalaman ketika Nah, kita bekerja Itu gitu ya. Pak. Tapi memang bener sih, banyak contohnya, banyak pengusaha sepatu, terutama sepatu bola lokal ya, itu biasanya, ataupun t-shirtnya, jersey yang konveksi biasanya memang ikut orang dulu, terus ya entah kejadian negatif positif bisa ngerintis. Ya, kita doakan sajalah Mas Aceng, karena sudah puluhan tahun jualan bakwan Malang, ya siapa tahu suatu saat Mas Aceng bisa punya usaha sendiri, Amin. punya toko Amin. sendiri ya. Jadi bisa langsung dikasih nama bakwan Mas Aceng gitu. Amin. gitu. Mas Aceng, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Aceng sudah mau hadir di podcast Pemuda Liputan Siap, siap, 19. siap. Liputan berapa? 19. Jadi mudah-mudahan ada yang bisa diambil hikmah dan pembelajaran kali ini. Besok kita tunggu siapa yang jadi bintang tamu selanjutnya. Saksikan terus di channel Liputan 19 Podcast Kepemudaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.